Interupsi sebentar ya. Sambil menikmati episode Denny Chandra ini, saya mau ngasih pertanyaan. Kira-kira teman-teman ingat nggak Denny Chandra itu grupnya Project P, Project Pop, atau Padiangan? Tulis di komen. Siapa tahu kamu lebih ngerti sejarahnya daripada aku. Mari kita lanjut menonton Denny Chandra. Hai, kita ketemu lagi dalam Sofina Vitox You Are Loved. Dan hari ini saya berada di pantai yang sangat indah di Bali, di Sanur, menyambut sahabat lama saya, guru saya, kakak saya. Siapa kamu namanya? Lu mau udah di ini ternyata sebentar siapa ya? Saya juga lupa. Wah, Amnesyong namanya itu. Chandra Iriana. Aduh, terima kasih sekali. Ini luar biasa sekali saya kalau misalnya mau lihat sunset di Kute, kalau mau lihat sunrise Sanur, padahal Sanur sendiri, San itu artinya matahari, Nur itu adalah cahaya. Jadi sini tuh sebenarnya tempatnya cahaya matahari. Ada dua. Iya, itu gue seenak-enaknya aja. Gue kan suka yang dikira-kirata namanya, dikira-kira tapi nyata. Jadi mencoba untuk San adalah gini ini, padahal sebenarnya nggak ada, gini ngiseng-ngiseng aja. Itu dia yang mau gue tanya. Sebenarnya. Sebelum itu tapi yang gue tanya adalah nih, orang kan kenal lu sebagai Denny Chandra. Iriana itu apa, lu lahir di Irian atau ketika lu lahir lu orangnya udah Irian gitu langsung kelihatan? Bukan, Iriana itu adalah sebenarnya tadinya panjang namanya. Denny Chandra, sebelum Iriana tuh adalah Iriana Mandala Putra. Serius? Iya, Denny Chandra Iriana Mandala Putra. Tetapi karena terlalu panjang akhirnya hanya Denny Chandra aja. Karena Mandala Putra itu adalah pasukannya Pak Soeharto waktu dulu membebaskan yang namanya Irian Barat. Itu makanya disebut Iriana itu ya karena pada saat itu tahun 62 Desember itu kejadian itu. Jadi bapak aku tuh selalu memberikan memberikan nama sama anak-anaknya sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Oh, jadi itulah sebenarnya kalau nama di akte itu. Nama di akte seperti itu. Sama semuanya. Anak adikku ada yang lahirnya tahun 66, dia Amperawati gitu. Terus ada yang konstituante, pas lagi konstituante ada. Dia tahun 55. Namanya Dini Konstituante namanya karena karena saat itu kan perumusan konstitusi gitu ya. Asia Afrika ya kalau 55 itu. Oke. Nah, anak keberapa dari keberapa sih sebenarnya Kang Denny? Anak keempat dari 7 bersaudara. Oh, 7 ya? 7 bersaudara. Anak keempat? Anak keempat jadi di tengah. Itu masih termasuk middle child syndrome nggak ya? Tahu kan kalau kata orang-orang middle child syndrome atau misalnya? Nggak juga sih, kalau aku mah nggak ada pengaruh terhadap. Nggak, soalnya lu kan kreatif. Terus celutukan lu juga ala anak middle child gitu, ngasal. Sebenarnya lebih banyak yang mempengaruhi saya itu sebenarnya bukan lingkungan di keluarga, tetapi di lingkungan di luar. Justru di luar itu, ya di sekolah lah seperti itu ya. Terus dan setiap ketemu dengan orang-orang yang emang suka bercanda seperti itu. Dari kecil lu udah tahu lu lucu? Atau lu lihat orang kelas lucu? Kelas 6 SD kayaknya pernah ngisi acara perpisahan. Gua ngelawak berempat kalau nggak salah sama teman-teman aku. Gua nggak tahu tuh lucu atau enggak gitu. Ngelawaknya juga cuma berapa menit gitu kan. Dan materinya juga gua nggak tahu tentang apa. Lupa pokoknya. Tapi pernah tampil pada saat itu. Siapa yang menginisiasi grup itu? Waktu itu guru yang suruh, ya udah kamu ngisi aja lah, ngisi acara karena memang nggak ada acara kan, anak-anak SD ngapain gitu. Suruhlah ngomong di antara anak-anak itu, ya aku yang dipilihnya itu, aku sama berempat sama temen-temenku itu. Tapi waktu itu ger nggak? Ya gernya di kalangan anak-anak muda ya gitu-gitulah, tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Ger karena nggak enak ya? Karena temen aja, lucu aja lihat temen maju ke depan, seneng kayak gitu. Guru-gurunya mau gini, apaan sih? Apaan gitu kali ya? Karena apaan juga? Lu lawakan anak kecil gitu. Karena lawakan itu kan bukan hanya sekedar itu. Lawakan itu adalah sesuatu yang yang harusnya memberikan nilai kejutan, absurd, yang seperti itu tuh. Yang kebanyakan nilai lawakan yang pasti kita kenang adalah tentang kejutan. Ketika kita bercerita kemana, tiba-tiba kita twist. Plot twistnya jadi lucu. Atau enggak sih plot twistnya tuh diarahkan gitu. Dia kecil-kecil dulu,
twist sampai twist yang besarnya lagi, dang. Kapan lo mengetahui bahwa untuk lawakan itu harus mengandung esensi seperti itu? Kan nggak mungkin dari waktu SD itu dong. Enggak. Sebenarnya itu tanggung jawab. Jadi sampai sekarang ini aku selalu berpikiran begini, bahwa lawakan yang cerdas selalu memberikan nilai kebaikan sama semangat kehidupan. Itu harus jadi inti, bahwa lawakan yang cerdas itu bukan hanya lu menghibur orang terus tertawa tetapi setelah itu tidak ada apa-apa. Itu ngapain gitu? Menghibur itu adalah menghibur, bukan arti harus ada yang dia bukan dipikirkan setelah dia pulang, tetapi bahwa apa yang dia katakan ini sebenarnya membuat sesuatu orang menjadi berubah, menjadi lebih baik. Ada bibit yang ditanamkan, ada benih ada gitu. sesuatu yang mau kita sampaikan begitu. Jadi bukan hanya katakanlah kalau bahasa sekarang cuma sekedar roasting, terus udah gitu. Nggak ada apa-apanya lagi, dan setelah itu kan akhirnya ya begitulah. Kondisinya seperti itu sekarang ini. Menurut lu tapi terjadi pergeseran nggak dengan zaman dulu orang ngelawak dengan sekarang? Ya kan sekarang kan marak lagi nih dengan stand up komedi, orang belajar untuk sebenarnya ngelawak sendirian. Sama sih sebenarnya kalau stand up sendiri juga. Cuman kalau stand up itu lebih cenderung dia ininya sendiri, keresahannya sendiri. Akhirnya dia akan terbatas. Tetapi sebenarnya kita sebagai makhluk sosial seharusnya ketika grup itu kelihatan banget bagaimana kita menciptakan si orang ini harus menjadi keset, kadang-kadang nih ini yang dihajar aja biar lucu gitu kayak objek. Jadi objeknya, yang satu yang striker, yang satu harus ngumpat. Itu adalah sebenarnya sebuah koordinasi yang dibuat untuk membuat sesuatu itu kita butuh tenaga atau pikiran yang lain juga, orang lain. Jadi kalau kalian lucu sendiri itu biasa. Tetapi ketika kalian menciptakan sesuatu bersama-sama, energinya lebih luar biasa lagi. Wow, sinerginya juga. Iya, itu yang paling penting itu kan karena kita makhluk sosial. Jadi kita harus merasakan lah bersama-sama, berbagi peran seperti itu. Beda-beda. Orang yang stand up, bukan berarti kita bahwa stand up tuh bukan jadi lawakan. Dia juga materi, orang jatuh-jatuhan aja, slapstick aja termasuk di lawakan sendiri. Tetapi slapstick yang seperti apa? Jadi bukan hanya karena dia lihat ini, selalu ada apa yang namanya yang memberikan asbabul nuzulnya awalnya, sehingga ketika orang slapstick itu memang bukan nggak sengaja, jadi kelucuannya tuh muncul kayak gitu. Cause and effect-nya gitu ya, ada penyebabnya. Nah terus disamperin pakai ini terus begitu, jadi. Dia gitu. dapat. Sebentar ya, kita mundur lagi ke tadi SD. Jadi SD itu pertama kali ngelawak karena disuruh guru guys. Terus dia juga nggak merasa lucu-lucu amat. Nggak, biasa aja. Terus SMP. Nah SMP aku nakal. Nakalnya ngapain? Di SMP 2 di Bandung. Nah kelas gue itulah paling nakal. Karena gue di kelas 2 nakal satu kelas itu sampai pada kenaikan kelas 3 itu pertama kali di SMP 2 pada saat itu tidak terjadi pertukaran. Kan biasanya kelas 3 dia dipisah-pisah lagi tuh. Yang kelas ini dipindahin dia jadi kelas apa dicampur dengan yang lain. Ketika udah ketahuan yang nakal-nakalnya ngumpul di situ, itu yang terjadi tuh udah nggak usah diiniin lagi. Jadi kelas 3 tuh tetap aja gue berkumpul dengan teman-teman yang itu. Tapi kenakalannya tuh kreatif karena semuanya yang main musiknya ada, olahraganya hebat juga, ke juara cepat-tepat juga di antara kesemuanya itu. Orang lain kan sekelas itu ngirimin paling 2 orang gitu untuk apa? Untuk pelajar teladan gitu ya. Di kelas gue tuh 3 bisa seperti itu karena memang punya prestasi tersendiri. Kenakalan itu memang memacu sesuatu kreativitas, tetapi hanya tinggal diarahkan saja seperti apa. Nakalnya waktu itu apa misalnya? Oh banyak, nggak ngebosin ban, guru gitu enggak? Ini ada pelajaran berenang nih, pelajaran berenang jam 8, bareng-bareng sama anak-anak. Terus tiba-tiba kan jam 9 tuh harus sudah selesai tuh, harus balik lagi ke kelas. Tapi males kayak gimana? Udahlah nggak usah lah, nongkrong aja lah. Oh madol istilahnya. Madol. Kalau dulu mabal disebutnya mabal, tuh. Kalau sekarang ya? Tuh madol. Itu di sentrum tuh. Sekarang juga udah nggak madol bilangnya. Udah sekarang udah bukan madol lagi. Enggak. Udah berubah ya? Udah. Mabar. Ya, main bareng main ya. Bareng. Mabar. Iya. Udah kayak gitu males kan? Itu sekitar berapa orang ya? Itu 24, pokoknya setengahnya kelas, anak laki-lakinya nggak masuk lagi. Oh. Udah, jadi main aja gitu. Minum bandrek yang kayak gitu-gitu udah. Tapi lama-lama tuh kan anak SMP bosen nih gini-gini ya. Udah masuk ke kelas aja. Masuk akhirnya. Tapi gimana caranya ini kayak kita harus masukin? Enggak, kita pura-pura pingsan aja. Itu udah setengah jam. Jadi satu orang yang paling kecil itu kita gotong. Udah sini aja pura-pura pingsan, kita nolongin dia. Lu udah bikin skit. Iya, skenarionya tuh dibuat kayak begitu. Masuklah ke kelas.
Di tengah, kebayang nggak lu? Ini udah dibuka kayak gitu. Si anak itu dikelitikin sama anak jahil, jadi dia loncat-loncat kayak Dia gitu. nggak jadi pingsan, Oh, ketahuan. itu gua kena 2 hari kayak gitu. Diskors, nggak Diskors. boleh masuk kelas. Satu-satunya waktu dulu yang pernah diskors itu di SMP ya, satu kelas itu 3 hari ya kelas aku itu. Nggak pernah ada dalam sejarah anak SMP 2 waktu dulu yang diskors anak laki. Jadi karena takut orang saling bikin memalsukan tanda tangan orang tua. Si ini dibikin sama si ini, tapi orang jago ada kan, yang tukang meniru-meniru itu, wah gila, keren banget, ngikutin kayak gitu. Jadi 3 hari itu kita tetap sekolah, datang sekolah gitu, bawa gitar di luar aja, di luar kelas gitu, gue nyanyi-nyanyi. Mau jadi apa Anda sebenarnya sekolah seperti itu? Saya juga tidak tahu, tetapi setelah dilihat-lihat sampai sekarang teman-teman saya ya, yang gue pernah juara cepat-tepat bertiga nih, aku Seto, Penny sama gue. Iya. Sampai ke TVRI itu? Oh enggak. Gue di sekolah aja ini, di sekolah aja. Gue Seto, Penny itu. Penny udah jadi dokter. Dia sekarang kepala BPOM. Ya, terus Seto, dia juga dokter. Dia salah satu guru besar juga di salah satu universitas di Bandung. Gue yang nggak naik-naik. Gue dokter, tapi dokterandes. DRS. Paling nggak ada dokternya. Dokterandus. Zaman gitu. Dulu sarjana ilmu politik atau SIP ini judulnya dokterandes. Ya, DRS. Kadang-kadang ada penonton kita yang masih mudaan. Apa maksudnya dokterandes? DRS. Kita ada gap dengan anak-anak gua, makanya gua juga kalau ngelucu di rumah tuh harus dijelasin nih. Humor bapak-bapak kalau kata dia. Pakai CK, bapak-bapak gitu. Tapi umur bapak-bapak itu ya kids, kids. Nanti akan kalian rindukan. Begitu udah kita jauh dari rumah, ya pasti kegaringan itu akan dirindukan sih. Iya, itu yang membuat keterdekatan. Jadi seorang ayah itu seperti dia usaha untuk membahagiakan si anaknya, dia melakukan apa saja. Hanya supaya anaknya bahagia. Sama seperti dia, kasarnya sih asal dia bisa sekolah seperti itu, dia jual apapun juga, yang penting cita-cita si anaknya tercapai. Gitu. Sama. Dia juga berusaha untuk membuat suasana tuh, karena ada dia sebagai tanggung jawab di situ, kepala keluarga kayak begitu. Nanti anak itu akan merasakannya. Saya yakin sih seperti itu, karena aku juga ngerasain bahwa peran seorang ayah juga yang sangat luar biasa. Begitu. Lu deket sama bapak? Enggak, justru. Atau mana sama ibu? Sama ibu. Kan yang gue inget soalnya lu sangat deket sama ibu. Sama ibu. Ya. Dan ibu dulu nih ya, kalau teman-teman ada di Bandung pada zaman waktu itu. Aku kuliah sih sebenarnya Kang Den udah lulus ya pada saat itu. Cuma masih melegenda lah itu, loteknya paling enak Santero si Bandung itu. Raya. Kalau beli lotek mamahnya Kang Den. Jadi si mama itulah yang ngulek bumbunya. Sampai gue jadi sarjana, gue masuk Unpar juga. Itu sebenarnya karena si mama itu. Dagangan. Dan sebenarnya kalau gue sampai sekarang bisa berhasil itu bukan karena gue, tetapi ada doa-doa orang tua di sepertiga malamnya dia bersujud hanya untuk meminta supaya anak-anaknya itu berhasil. Itu aja. Keinginan orang tua itu ternyata sederhana, dan itu aku rasakan sekarang. Oh, ternyata begitu ya. Makanya ketika anak-anak rata-rata, apalagi perempuan, begitu melahirkan anak pertama, dia ngerasa banget begitu banyak dosanya sama orang tua, terutama ibu. Karena apa? Melahirkan itu sakit, antara hidup dan mati, dia harus berjuang seperti itu. Tetapi kita tidak pernah merasakan, kita malah ngelawan kayak begitu. Begitu kita ngerasain seperti itu, baru kerasa tuh, oh ibu. Dan makanya segala-segala ibu. Makanya kalau di Islam tuh di ibu tuh sampai disebut hanya sampai 3 kali, baru setelah itu bapak. Karena memang peran ibu adalah, kalau di keluarga juga sama. Jadi kepala sekolahnya adalah orang tua, yang menghaluskan hati semua itu adalah si ibu. Bapak tuh ketegasan, muncul seperti itu. Iya. Makanya sayang sekali kalau misalnya ada teman-teman yang satu saat karena emosi, gue ngerasain lah. Gue pernah pisah gitu, cerai seperti itu. Iya. Itu pasti akan melukai si anak itu sendiri. Anak-anak yang tidak berusaha itu akan terlukai dengan seperti itu. Tapi kan jadi guilty feeling itu pasti ada. Jadi lu punya guilty feeling terhadap Orin ini anak pertamanya Kang Denny ya. Tapi gue kan bilangin ke Orin kalau misalnya gue tuh punya perasaan seperti itu, tapi dia ngerasain juga seperti apa. Dan ada satu hal yang gue rasain dalam diri dia, bahwa dia tuh tidak mau mendapatkan pertolongan gue banyak gitu. Dari dulu kayak gitu. Dari mulai SMP nih. SMP dia masuk ke mana? Mau SMP 7. Kata gue, "Enggak, kamu nggak mau pindah ke SMP 2?" Gue kan nyariin yang bagusnya lah. Kata dia, "Enggak, aku di SMP 7 udah oke gitu." Terus
masuk ke SMA 10. SMA 10 dia. Kamu nggak mau pindah ke SMA 2 kayak gitu? Gue berusaha gitu kan. Kata gue, enggak perlu kan kayak gitu. Sampai ketika dia mau masuk, kan gue berharap nih, ngobrol lah sama si anak ketika dia mau masuk kuliah. Rin, mendingan kamu masuk SBM ITB. Kataku, di sana kan kamu bisa punya teman-teman. Kata dia, enggak Pak, aku mau masuk ke lautan. Kenapa kamu masuk ke lautan? Pak, 2/3 dari Indonesia itu adalah lautan dan itu belum dieksplorasi. Padahal yang namanya energi itu sebenarnya bisa dieksplorasi dari sana. Jadi idealisme sama ininya tuh ada di dalam diri dia. Gue kan bisa nggak ngalah dong, udah kayak gitu. Ya udah terserah lah. Tapi kan dia tuh idealisnya yang luar biasa. Jadi ketika dia udah, harusnya tuh dia cum laude, maksudnya tuh 4 tahun harus udah Lulus, selesai tuh sebenarnya dia. ITB kan? Bukan, Akhirnya? di Unpad. Unpad. Di Unpad. Dia udah selesai, cuman karena ngelawan sama si siapa? Sama dosennya. Enggak, ini karena apa yang dia bawa si skripsinya itu ternyata terlalu banyak ini literasinya sedikit. Oh. Jadi dia harus nyari lagi kan kayak lagi. gitu-gitu. Nah, dia berusaha untuk menyempurnakan itu karena keinginannya yang kuat itu kan. Kalau kita mah udahlah ngapain lah. Karena di depan ini kita ada tantangan yang lebih besar lagi. Ketika kita lulus, kataku udahlah, nggak bisa, aku mau ini. Udah selesai lulus lah ya, dia udah lulus. Ketika masuk S2 tiba-tiba, Pak, kayaknya aku tertarik dengan SBM, kayaknya aku S2-nya SBM aja. SBM, S2. Yang tadi lu udah bilang. Terus waktu itu ngapain? Sementara aku berusaha untuk dia linear. Karena aku pengen dia jadi dosen. Iya. Ya, kalau jadi dosen tuh kataku, paling nikmat orang tuh kalau jadi dosen. Karena apa? Otaknya dia tidak akan pernah tumpul. Karena dia belajar. Ilmu itu sendiri berkembang. Itu kan rata-rata. Belajar lagi. Iya, karena kan ilmu berkembang kan. Ada yang baru, ada orang-orang yang simposium lah 3 bulan karena ada pembaruan untuk ilmu ini. Itu kan terus berkembang sehingga dia menolak kepikunan itu. Dan secara keuangan juga, maksudnya secara hartanya sendiri juga tidak akan kekurangan kalau misalnya jadi dosen gitu kan. Cukup-cukup saja. Tapi penting bahagianya ini. Karena gua ngajarin si anak, jangan pernah nyari kekayaan, tapi carilah kebahagiaan. Si anak, jangan pernah nyari kekayaan, tapi carilah kebahagiaan. Yang dicari sama orang-orang nanti bukan orang yang serba bisa, tetapi orang yang ahli. Itu penting. Expert, itu penting. Bahwa keberhasilan sebuah generasi adalah ketika dia melahirkan generasi di bawahnya itu lebih baik daripada dia. Jadi yang melahirkan, membidani si Project Pop itu gue. Jadi kalau mau maju, majulah bareng-bareng gitu. Dan sekarang adalah waktunya. Dan waktunya kita menemukan karakter bangsa untuk anak-anak yang sekarang ini seperti apa. Kalau yang namanya Project P atau P Project itu adalah kumpulan kecil dari NKRI itu ada di situ.